Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu hadis yang dikenal oleh para ulama dengan hadisul wali, hadis yang menjelaskan tentang siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dan dia termaktub dalam Al-Arba'in Nawawiyah hadis nomor 38 yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sebagaimana kita ketahui, Al-Arba'in Nawawiyah adalah 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang seluruh hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang utama dalam Islam, yang dimana Islam dibangun di atas, secara umum dibangun atas 42 hadis tersebut. Barang siapa yang ingin tahu tentang Islam secara global, hendaknya dia paham tentang 42 hadis tersebut. Sehingga ini adalah hadis-hadis pilihan yang dianggap penting oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk dihafalkan dan untuk dipelajari. Hadis tersebut saya akan bacakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah berfirman. Jadi hadis ini hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguhnya aku telah menyatakan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai dari perkara yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang nafilah, yaitu perkara-perkara yang sunnah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia pun melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia pun memukul dengan tangannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Wala in sa'alani la a'tiyannahu, kalau dia meminta kepadaku, sungguh akan aku kabulkan permohonannya. Wala in ista'adzani la u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, inilah hadis yang dikenal dengan hadisul wali, yang bercerita tentang keutamaan seorang wali Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menjadi seorang wali. Kenapa? Karena pembahasan ini penting di zaman sekarang ini. Banyak orang-orang yang ngaku menjadi wali ya. Dan juga banyak orang-orang yang disangka atau diaku-akui sebagai wali, ternyata tidak memenuhi persyaratan wali. Sampai kita dapati di YouTube misalnya, di berita-berita, bagaimana ada seorang gila dianggap apa? Wali. Gila, wali. Terkadang orang tidak salat dianggap apa? Wali. Sampai di suatu tempat ada orang telanjang, orang-orang datang minta berkat dari dia. Itu wali seperti itu, ya, tidak pakai baju, kemudian tidak salat terkadang, kemudian buka baju sambil ngerokokan, itu apakah itu wali Allah Subhanahu wa taala? Terkadang ganggu perempuan, megang macam-macam, ya, apakah itu wali Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini perkara yang menyedihkan kalau sampai orang-orang tersebut dianggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah kasih persyaratan wali seperti apa? Sebagaimana dalam hadis ini. Saya ulangi hadisnya ya. Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang musuhi waliku, maka aku telah menyatakan perang dengannya. Ini bahaya kalau seorang saleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, terus kita ganggu, maka sungguhnya kita telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyatakan perang kepada orang yang mengganggu tersebut. Kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana menjadi wali. Kata Allah, "Ma taqarrabu ilayya 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang aku wajibkan, itu yang paling aku sukai. Nah, seorang kalau mau jadi wali, laksanakan semua yang wajib-wajib, ya. Kemudian
senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah. Kalau yang wajib-wajib sudah kerjakan, dia fokus kepada yang sunnah-sunnah. Terus dia kerjakan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Kemudian kalau dia meminta kepadaku, la utiyannahu, aku akan kabulkan permohonannya. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la uidzannahu, maka aku akan melindunginya. Ini di sini dalam hadis ini Allah menjelaskan satu-satunya cara untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang wali tersebut adalah orang yang sangat mulia, adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan ketaatan, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain untuk menjadi wali Allah. Tidak ada menjadi wali Allah harus pergi ke gunung kemudian bertapa di sana ya. Kemudian tidak ada jalan menjadi wali Allah kemudian harus potong kambing atau ayam hitam 3 ekor misalnya ya. Enggak ada. Tidak ada menjadi wali Allah harus pakai baju spesial, baju khusus warna hijau kemudian pakai sorban khusus, enggak ada. Cara jadi wali cuma satu. Ya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Apa ciri-ciri mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Itu ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya siapapun boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki maupun perempuan, siapa boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat yang bisa diraih oleh siapa saja. Bukan oleh suku tertentu, bukan oleh jenis kulit tertentu, warna kulit tertentu, ya, bukan dari keturunan tertentu, enggak. Siapapun boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mudah. Menjadi wali Allah silakan. Syaratnya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak syarat bahwasanya seorang wali Allah harus dari suku tertentu, harus dari bangsa tertentu, harus warna kulit tertentu, enggak ada. Harus pakai baju tertentu, harus bertapa di mana, ya harus, enggak ada ya. Enggak ada juga bahwasanya ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala harus sakti, harus ini, enggak ada ya. Wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Bukan wali Allah harus terkenal, tidak, harus tenar, tidak ya. Siapapun bisa menjadi wali-wali Allah, yang penting dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu ya bahwasanya orang-orang yang menjadikan orang-orang gila sebagai wali-wali Allah, sungguhnya mereka menghina orang-orang soleh. Ya. Nah, orang mau jadi wali enggak usah soleh, sudah jadi orang gila jadi apa? Jadi iya, orang Allah bilang mau jadi wali harus bertakwa, salat, ibadah, ya, bertakwa kepada Allah, ya, baca Quran, zikir, berbakti sama orang tua, itu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ini menjadi wali Allah sudah yang penting gila, merokok, macam-macam, wali majdub katanya. Wali apa? Majdub atau majnun yang benar, Allah alam. Gimana? Sebutkan contoh dari satu sahabat yang seperti itu. Karena sudah mencapai derajat tinggi, derajat wali, derajat hakikat, ma'rifat, kemudian jadi seperti ini. Sebutkan satu sahabat yang seperti itu. Apakah Nabi salah mengajarkan mereka untuk jadi wali? Kenapa para sahabat jadi wali tidak seperti itu? Kadang saya heran, ada orang-orang gila dianggap wali. Yang saya heran juga terkadang kiai ke situ cari berkah. Ya. Ini yang gila itu wali yang gila, apa yang ke situ cari apa? Yang ke situ cari berkah yang gila atau yang gila yang didatangi? Atau dua-duanya gila ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Sedih kita ngelihatnya. Orang kan akan mencontoh, ini ada ulama besar ya. Yang kata orang ulama ya, datang kepada orang gila cari apa? Berkah. Terus kita bingung ya. Ini yang didatangi jelas orang gila ya, enggak pakai baju, merokokan, kayak orang-orang stres. Terus ada orang ulama datang cari berkah, yang lebih gila yang mana coba? Apakah yang orang gila tersebut atau ulamanya atau orang awam yang membenarkan, enggak tahu yang gila yang mana. Jadi ini kenyataan pahit ya, yang tidak diajarkan oleh Islam. Itu bayangkan kalau ada agama lain dia atau Islam kayak begini. Orang paling top begini hasilnya. Iya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Siapa yang tingkatan paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali itu tingkatan paling tinggi selain para Nabi. Ternyata wali modelnya seperti ini. Ya, gila, kemudian stres. Apalagi kalau kita baca ada buku tentang Karamatul Auliya karangan sebagian orang sufi.
wali yang inilah, yang anulah, yang tidak sholat lah, yang tidak pernah mandi lah, yang terkadang berhubungan dengan hewan lah, subhanallah. Apakah seperti itu? Islam mengajarkan seperti itu? Tapi zaman sekarang masih laku seperti itu, masih ada aja laku bahwasanya wali ini wali majdub yang begini begini. Yang tidak kita dapati dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di kalangan para sahabat seperti itu, tidak ada di kalangan para tabi'in seperti itu. Kemudian kita mau bikin aturan baru, orang gila bisa jadi apa? Wali. Saking berilmunya dia maka jadi gila, subhanallah. Ini gimana? Saking dekatnya kepada Allah malah jadi apa? Orang gila. Apa pandangan orang di luar Islam? Ini ya, orang paling top dalam Islam gila. Saking hebatnya dia maka dia jadi apa? Gila. Kemudian datang dai-dai di YouTube sekarang juga malah membenarkan. Iya benar, ada wali namanya wali majdub, ada wali namanya wali sinting, ada. Ya subhanallah. Saya enggak tahu gimana cara berpikir mereka ya. Ya. Taib, coba sebutkan caranya untuk bisa jadi sinting itu gimana caranya coba? Kan kita semua orang berhak jadi wali. Antum mau jadi wali enggak? Mau jadi orang gila? Antum mau jadi wali ya? Sebutkan. Kalau Allah jelaskan jelas, mau jadi wali caranya begini, dekat kepadaku. Dengan perkara yang wajib, perkara yang sunnah jadi wali. Tidak perlu tunggu stempel orang yang mewalikan anda. Allah langsung mewalikan anda. Tidak mesti anda diakui orang. Tidak mesti. Kalau Allah tahu anda baik, Allah angkat anda menjadi wali. Jadi wali. Ya. Adapun penghujung seorang menjadi wali, jadi orang gila, kita bilang coba sebutkan caranya supaya saya bisa jadi gila seperti itu gimana? Kan harus semua orang boleh jadi wali. Ya. Coba caranya. Prosesnya gimana? Misalnya puasa mutih, nggak makan ini ya. Enggak makan, boleh minum air putih saja, kemudian bersemedi di mana, kemudian ujung-ujung jadi orang gila, siapa yang mau juga ya.